makruh. Itu dobit umumnya. Dobit umum di makruhatul wudu, tarkus sunnatil wudu itu makruh. Jadi meninggalkan semua sunnah atau salah satu sunnah dari sunnahnya wudu itu bukan cuma di wudu sih, di semua ibadah. Di semua ibadah kita meninggalkan sunnah itu makruh. Itu dobitnya, dobit umumnya. Bismillah, ikhlas di sunnatul wudu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Sunanul wudu'i amma sunanuhu fakathiratun minha as-siwak wa sunanul wudu. Sunnah itu maknanya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi, mana sunnah. Ya, tapi kalau ditinggalkan hukumnya jadi makruh. Di kitab yang pertama apa? As-siwak. Abiu, kau siwak enggak? Allah. Nanya. Bagi dua kan ada. Abiu. Di siwak ini menurut Ibnu Hajar, Waalaikumsalam. Ibnu Hajar mengatakan tempatnya kapan? Ba'da ghuslil kafe, kata Ibnu Hajar. Ya. Kata Imam Romli kapan? Qobla tasmiyah. Pokoknya kata Imam Romli itu sebelum mulai wudu, pertama kali yang kita lakukan yaitu siwak. Kata Imam Romli. Tapi kalau Ibnu Hajar enggak. Yang pertama itu bismillah dulu. Ya enggak? At-ta'awudz dulu. Bismillah, cuci tangan, baru siwak. Berarti kalau di Ibnu Hajar yang pertama itu apa? At-ta'awudz, ya sunnahnya. Yang kedua at-tasmiyah. Yang ketiga ghuslul kafain. Yang keempat siwak. Itu urutan sunnah menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli urutannya yang pertama yaitu siwak dulu. Yang kedua at-ta'awudz, yang ketiga atasnya, yang keempat ghuslul kafain. Di sini berarti madmadah dan seterusnya. Nah, itu ya khilafnya baina Ibnu Hajar dan Imam Romli di pembahasan siwak. Jadi yang pertama Ibnu Hajar itu Alhamdulillah, bismillah, cuci tangan, siwak. Kalau Romli enggak, yang pertama siwak dulu. Yang pertama siwak. Ta'awudz, bismillah, ghuslul kafain, madmadah dan seterusnya. Istinsyaq dan seterusnya. Ya, itu. Paham? Paham. Itu. Wa ghuslul kaffaini ila al-ku'ain wal madmadatu wal istinsyaq. Ghuslul kaffain ilal ku'ain. Yang ketiga madmadah. Cuma jelasin di mana lengkapnya, di mana akolnya ya. Yang keempat istinsyaq. Yang kelima wal jam'u bainahuma wal mubalaghatu fihima. Wal jam'u bainahuma. Al jam'u bainahuma wal mubalaghah fihima. Jadi disunahkan itu di jamak. Paham? Jadi ngambil air satu, madmadah sekali, langsung ke istinsyaq. Itu sunnahnya. Ya silakan atur di keran wudunya, gini kan? Ambil madmadah, sisanya ya langsung ke
ke hidungi. Ya, itu afdolnya, bukan afdol, sunnahnya. Ya, al-jamu baina huma wal mubalaghah. Apa mubalaghah? Melebih-lebihkan. Ya. Tapi mubalaghah ini khusus buat orang yang tidak puasa. Awas. Mubalaghah fihima ridho ini shaim. Yang shaim hukumnya haram. Yang puasa enggak boleh mubalaghah. Enggak boleh. Kalau emang takut masuk, ahsan jangan madmadah yang puasa. Ya. Jadi al-jamu bainahuma, satu kali ngambil dari keran atau kolom itu buat madmadah sama istinsyak. Ya, jadi cuma tiga kali ambil aja. Ya, al-jamu bainahuma wal mubalaghah fihima itu khusus buat yang tidak puasa. Kalau yang puasa itu haram. Ya, itu. والتثليث What taslis. Yang ke itu what taslis. Ikra. ومسح جميع الرأس والأذنين والسماخين. Mashu jami'il ra's wa mashul أذنين udunain was simakhaini. Terus وتخليل أصابع اليدين at-taflis, yaitu mencuci sebanyak tiga kali kecuali رأس di telinga. Telinga 9 kali. Ya, semua anggota wudhu itu sunnah 3 kali kecuali di telinga. Disunahkan di kitab Safinah bukan 9 malah, tapi 12 di kitab itu. 12 kapan? Ketika nyuci muka 3, 3 kali. ketika nyuci kepala 6, ya kan, 3, mustakil 3, 9, satunya 3-nya istidharon. Apa sih istidharon? Begini. Oi. Nah, lakukan sekali, ambil air lagi 2 kali, ya, 3 kali. Langsung aja 2. Namanya istidhar. Nih. 1, 2 gitu. 3. Jadi 12 kali. Yang telinga itu, ya. Begitupun di mandi wajib. Mandi junub atau yang haid, ya. Supaya kita yakin telinga semua kena, itu disunahkan istidharun. Diginiin juga. Ya. 3 kali. Yang mandi wajib juga. Nah, disunahkan 3 kali kecuali di telinga. Ila fi ghuslil udunain. Ya. Yang ke selanjutnya mashu jami'ir ra's, mencuci semua bagian kepala. Mau yang laki-laki atau perempuan. Ya, sunnah. Khurujan minal khilaf. Itu. Yang ke selanjutnya mashul udunaini wasimakhain. Apa makna simakhain? 2 lubang. Maka di sini ada apa? Ini fungsinya apa? Istidharan di sini. Supaya kena lubang telinganya. Maka disunahkan kalau gini doang enggak kena lubang telinga. Enggak kena. Tapi kalau air diginiin, ya, bakal kena lubang telinga. Makanya ada simakhain, ada istidharon. Itu. Ikra. وتخليل أصابع اليدين والرجلين. Nanti dulu al-udunain ini ghusluhuma isna asar marratan. Hah? Salasu marrat ma'al wajhi, salasu marrat ma'al ra's, salasu marrat istiqlalan. Yang sunnah itu yang bisa
salasu marrat istidharon. Ya, itu. Jadi 12 kali mencuci telinga. Itu wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wa takhlilul asabi lil yadaini wal rijlaini itu. wal muwalat. Gimana caranya takhlil? Ini salah satu tempat yang tidak dimakruhkan ketika kita memasukkan ini. Ini kan makruh nih. Ini makruh ini. Kenapa dimakruhkan? Ini tanda orang yang malas. Gini makruh nih. Ya, makruh. Tapi disunahkan ketika wudhu. Tapi bukan gini caranya karena makruh. Dibalik. Nah, kata para ulama supaya kita menerima makruh ini gini nih. Ya, jadi gini tahlilnya. Ya, bukan gini. Karena gini itu mencerminkan orang malas. Jadi gini, ya tahlilnya ya, supaya enggak mencerminkan orang malas. Gini. Ya, gitu. Karena apa? Gini itu tandanya orang malas. Orang lamun gini aja nih. Ya, enak. Dan begitu pun disunahkan ketika doa qunut pas subuh. Sebelumnya. Ya, gini. Bukan di gini-gini, jadi kita bukan bunyi. Bukan kayak kali bunyi petak-petok aja pas. Di pondok itu kan santri Gini tuh ya. iya doa qunut petak-petok itu dimarahin. Iya. Ya. Gitu. Jadi tahlilnya bukan gini ya, karena itu makruh, tapi gini tahlilnya. Enggak apa-apa. Ya pokoknya jangan gini aja. Mau gini silahkan, ya. Mau gini silahkan, ya. Mau gini silahkan. Yang penting jangan gini. Karena itu mencerminkan orang yang malas. Ini dimakruhkan. Gitu, ya. Iqra wal muwalah. al mualah. Ini yang salah paham, awas. Apa mualah itu artinya? Hah? Ada bahasa Arab. Apa makna mualah? Mahiyal mualah. Enggak, selesai itu belajar kafir awal ya. Ayat sila asani qobla Menjadi salawat. jafafil awal. Ya, mencuci cucian yang kedua sebelum keringnya cucian yang pertama. Contohnya, cuci tangan 3 kali, cuci tangan 3 kali. Ya enggak? Pertama cucian nih. Ya, 1. Udah. Namanya mualah ketika kita cuci yang kedua kali, yang pertama masih ada bekasnya. Masih basah. Dapat sunnah mualah. Contoh yang gak mualah, jam 1 cucian pertama, jam 2 cucian kedua. Itu enggak dapat mualah karena udah kering. Ya, ini maknanya mualah. Ayat silasani qobla jafafil awal. Apa arti sani di sini? Cucian kedua, basuhan kedua. Ini basuhan pertama. Namanya mualah. Gitu, ya. Semua di anggota wudhu, di wajah, di roos, di tangan, di telinga, semua, di kaki, Iqra. Di wajahnya. Apa? Di wajah. Di wajah. Ya. Bukan langsung dibuat. Dua gimana? Kan langsung dibuat dibantu sama. Kalau tayamum gimana? Ya, Mualah itu. mualah. Sorry, ngomong. Kita belum ke tayamun, tenang, kita belum ke tayamun, ya. Iqra. Wastayamun. Nah, baru dilus. Kita ke tayamun illa fi ghuslil wajah wal ra's wal udhun. Ya. Atayamun tangan atayamun, kaki tayamun, tapi di muka enggak, di kepala enggak, di telinga afdolnya langsung dua-duanya.
Ya, di telinga langsung duanya. Jangan kanan dulu, jangan kiri dulu, langsung dua-duanya di telinga. Itu ya. Itu Wa italatul ghurrati wat tahjil. wa itolatul ghurrah tahjil. Nanti pas hari kiamat itu kata Nabi, ada umatku yang datang dengan mukanya bercahaya. Ya, yaitu man yutiluna ghurrah wa tahjil. Siapa yang yutil, yang melengkapi wudunya di ghurrah wa tahjil. Makanya disunahkan itolatul ghurrah wa tahjil. Yang ghurrah itu jadi mana yang ghurrah? Di wajah. Baca. Al-ghurrah itu di wajah. Ya. Al-ghurrah itu di wajah. Yang tahjil di al-yadain wa apa sih maknanya? Kalau takjil itu malayakimul wajibu ila bihi fahuwa, itu maknanya. Jadi harus dilewati itu. Ya, kalau kita udah di kaki melewati Ka'ben itu dapat tahjil kita udah. Ya, di tangan kita melewati mirfaq dapat tahjil. Paham? Kalau di muka kita melewati tahdif, melewati naz'atan yang kemarin ya, kita melewati solo yang botak itu kita udah dapat ghurrah. Jadi mana di sini ya, kita melewati malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Ini makna ghurrah tahjil ini. Ya, kita melengkapi selengkapnya, ihtiyat supaya yakin. Itu. Wa tarkul isti'anah. Wa tarkul yang terakhir apa maknanya? Ada nanti di akhir bab janaiz kalau nggak salah, sebelum ke zakat ada di situ tentang isti'anah kapan wajib, isti'anah kapan sunnah, isti'anah kapan makruh. Ada. Nah, isti'anah makruh itu ketika kita minta bantuan untuk wudu padahal kita mampu. Kita ambil contoh. Ya. Si Iqbal sama si Abiyu ke Masjid Tilawi berdua, semuanya sehat, bisa wudhu. Masjid Tilawi ya itu nggak ada kelar misalkan, cuma ada kolom sama gayung. Datang boyan. Nah, Bisa jadi. itu mustahil kalau itu mustahil Nah, si Abiyu dia sehat, dia bisa wudhu sendiri. Tapi karena Abiyu senior Abiyu senior bos. Sujud gitu. Iqbal sini, ambilin anak air, pegang gayungnya, ambil anak wudhu gitu. Hah? Iqbal yang ambil kolam yang giniin ke Abiyu ya. Itu di pondok tuh biasanya tuh. Nah, itu hukumnya makruh. Ya, makruh. Kecuali Abiyu udah nggak bisa. Baru nggak apa-apa mubah atau wajib, bisa jadi pas habis setruk gitu ya, itu wajib isti'anah diwudukan. Tapi kalau misalkan tadi mampu bisa sendiri tapi minta bantuan itu makruh, kecuali Iqbalnya khidmah. Kode Abiyu jadi kiai nih. Ya, Sampai di ini. jangan kayak gitu juga kan. Nggak gitu Dia mau maksudnya. hikmah gimana? Apa? Dimandiin. Bukan, hikmahnya Iqbal bawa ember gitu sama gayung. Ya, Kalau dia mau ini hikmah lebih loh, kan nanti paham fikih, jangan makruh. Kalau misalnya bukan nggak ada ember, cuma ada botol aqua gitu. Nah, terus Itu kan susah tuh kalau Iya. sekarang. Boleh nggak minta semua orang buat? lil hajah mungkin nggak apa-apa. Lil hajah. Ya, kita lihat suasana. Itu biasanya kalau kita jalan jauh kan, ya, lil hajah nggak apa-apa. Tapi ini mah keadaan kita bisa sendiri, tapi kita minta orang lain, ya hukumnya makruh. Nanti ada di akhir pasal Kitabul Janaiz sebelum ke zakat kalau nggak salah ada ahkam isti'anah. Nah, jadi sapinya ada. Ya, itu. Ini yang ditulis di kitab. Ana ngerangkum beberapa kitab sunnahnya
sampai mana sih? Nyampe 30-an sunahnya. Banyak banget. Mashul udunain ya, mashul udunain ini bimain jadi ya, bimain jadi. Jadi jangan sekali nih, sekali, dua kali, tiga kali, jangan gitu. Sunahnya ngambil tiga kali sunahnya. Ya, jangan udunain ini. Sekali, cuci. Dua kali cuci. Gitu ya. Jadi jangan satu kali ngambil, tiga langsung. Itu enggak sunnah. Nih. Ana tulis di sini. Istiqbalul kiblat. Yang usahakan pas wudhu itu kita menghadap kiblat. Tarkul haram. Pas wudhu kita enggak ngomong, bukan batal, bukan makruh aja. Ya, antum wudhu ngomong enggak apa-apa. Ya, tapi sunahnya kita enggak boleh ngomong pas wudhu. Dan begitu pun kita wudhu ke dalam keadaan telanjang atau kelihatan aurat, apa hukumnya? Sah atau enggak? Sah. Yang akhwat nih yang susah. Kalau kita laki-laki, kalau cuma sendiri di hammam atau di kamar, kita itu cuma sauatai. Aurat kita laki-laki kalau di kamar sendirian nggak siapa-siapa, cuma sauatai. Apa sauatai? Dua kemaluan aja. Kalau laki-laki, ya di kamar sendirian nggak siapa-siapa, itu cuma dua kemaluan doang aurat kita. Sedangkan perempuan kalau sendirian itu baina surah wa rukbah. Biasanya ibu-ibu pakai anduk sampai paha sini, wudhu. Yang orang kampung, ya di kali, di sumur pompa. Yang tengah-tengah kampung atau sekolah kampung. Nggak pernah lihat sih. Dulu sih anak pas mudik ke kampung gitu. Anak kan mudik ke kampung. Nah, itu yang kelihatan aurat itu ya wudunya sah, tapi makruh wudunya. Ya. Jadi usahakan wudunya itu ketutupan aurat. Ya, yang akhwat juga. Itu, ya. Meninggalkan tarkul kalam. Terus selanjutnya tarku an-nafdi. Apa nafd? Apa an-nafdu apa? Mengusap-usap, menghilangkan air. Mengelap ya. Ya, mengelap lah. Ya, tarkun nafd. An-nafdu itu mengelap atau menghilangkan air bekas wudu. Itu makruh. Ini. Katanya itu nggak ada. Ya, tarkun nafd. Apa nafd itu? Kita menghilangkan bekas wudu. Misalkan habis wudu nih, digini-gini sama kita. Ya, itu makruh. Illa yukdi. Kecuali fihi al-adha. Kecuali ada yang sakit. Misalkan anak punya penyakit, kalau lama-lama ada airnya, anak bakal nambah sakitnya. Itu nggak apa-apa, langsung dihilangkan. Apa sih alasannya kita dimakruhkan nafd ini? Karena saat itu kita menghilangkan bekas ibadah. Alasannya. Yang dimaksud kita nafd, kita tuh seakan-akan tuh kita menghilangkan bekas ibadah. Gitu ya. Tapi bukan mengeringkan. Bukan mengeringkan. Mengelap gitu. Mengelap kan
min babil aula mengeringkan. Ya enggak? Berarti boleh pakai hair dryer. Jadi sudah Mengeringkan. ngafut itu gini, ngafut itu. Gini doang nih kayak rambut nih. Diginiin doang. Udah. Gak boleh. Iya, atau tangan gini-gini. Berarti Udah. kan Makruh. waduh. Waduh. Apa ya? Udah makrum. Kan Ada Ya, maksudnya apa? Ini pakai maksud. Ngafut itu enggak itu. Oh, berarti mending pakai rambut panjang ya? Kenapa? hajat berarti. Ya, Iya, itu. gitu. Jadi cuma apa sih ngafut aja makruh apalagi dikeringkan. Min babil aula. Ya, kayak tangan gini-gini atau muka gini. Ya, seakan-akan tuh kita pengen menghilangkan bekas ibadah. Ya, yang selanjutnya, nih selanjutnya tahrikul khotam, menggerak-gerakkan cincin. Kalau kita pakai cincin, ya akhwat awas pakai cincin biasanya. Ya, kalau kita wudhu tak disunahkan tahrikul khotim. Kapan ini tempatnya? Ida tayakona wusulul ma. Kalau kita yakin hukumnya sunnah. Kalau kita yakin hukumnya sunnah. Wa illa, apa wa illa ini? Wa illam yatayaqqan wusulul ma kepada bawah cincin ini wajib. Paham? Jadi pakai cincin ini kayak anak biasanya pakai cincin yang berat itu kan. Batu akik mahal itu. Ada cincin juga. Mahal itu. Itu diaman ke mana-mana itu. Ya, anak pakai wudhu. Ya, kalau anaknya kata anak, ini cincin yakin air bakal bisa masuk ke kulitnya. Nah, maka hukumnya sunnah tahriknya. Tapi misalkan yang akhwat pakai emas udah padat, ya cincin kecil tangan gede, susah. Ya enggak, jadi air ini enggak bisa masuk ke kulit. Yang kita yakin itu wajib hukumnya digerak-gerakin. Itu paham ya? Jadi cincin itu enggak mutlakon, lihat dulu kita yakin atau enggak. Kalau kita yakin hukumnya sunnah. Kalau kita enggak yakin hukumnya wajib. Itu. Selanjutnya mana yang merah ada nggak? Spidol. Merah. Yang merah. Habis. Oh, itu yang habis. Oh, berarti itu yang Habis. Buang. Selanjutnya yaitu istishabun niat min awalihi ila akhirihi. Apa istishabun niat itu? Kita mengingat bahwa kita sedang wudhu dari awal cuci muka sampai taltib sampai akhir. Namanya istishab. Ya, jangan sampai kita satu lahdoh pun lupa kalau sedang wudhu. Jangan sampai. Ya, walaupun itu sunnah. Ya, pokoknya kita pas nyuci muka, oh ini udah wudhu gitu. Ingat ya, nyuci tangan, oh ini tangan karena buat wudhu. Ya jangan sampai satu gerakan kita lupa kalau kita sedang wudhu. Namanya istishab namanya. Menghadirkan niat wudhu di setiap gerakan wudhu itu sunnah, walaupun sunnah. Ya, paham? Yang ini qiraatul du'a ba'dal wudu in lam yatul ulfan. Membaca doa wudu kalau kita belum beresnya lama. Ini kasusnya kalau kita lupa baca doa. Ya, misalkan kita wudhu, habis cuci kaki, kita langsung pergi enggak doa. Ya, kita sepakat
disunahkan doa kalau kita ingat. Paham ya? Ingat disunahkan doa. Tapi ini in lam yatul urfan, ini di mana kasusnya? Ketika lupa. Kapan masih disunahkan? Ketika dari beres wudu sampai ingatnya doa, itu waktunya enggak lama. Yatul, apa yatul? Tawil, panjang. Urfan, jadi panjangnya ini itu yang nentuin siapa? Al-urf. Kata urf, oh ini panjang nih, berarti enggak disunahkan. Kata urf ini pendek disunahkan. Kita ambil contoh. Di UJ itu tempat wudhunya di depan pintu masuk. Ya enggak? Nah, misalkan si Zakira ke UJ sholat. Ya, wudhu di situ. Zakira lupa. Ingat-ingat pas depan masjid, pintu masuk masjidnya. Ya, nah lihat dulu jalan dari hamam ke pintu masjid utama itu panjang atau enggak? Ya tulung urfan atau enggak? Ya, kalau kata orang sini, oh ini hitungnya panjang nih, waktunya semenit misalkan. Ya enggak, jalannya itu ya. Kalau udah ya tulung urfan itu enggak disunahkan baca doa. Ya. Misalkan Abiyu dari Tilawi, dari rumah wudu. Ya, mau ke Tilawi. Pas habis wudu, dia lupa baca doa. Dia telepon sama Royan. Abiyu sini ke kafe. Ya kan? Enggak. Ya kan? Dari rumah ke kafe dulu. Nyampe kafe, inget, waduh, anak belum baca doa, kata Abiyu. Dari rumah ke kafe jauh atau enggak? Ya waktunya itu berapa menit? Kalau 1 jam belum dihitung yatul urfan, silahkan masih disunahkan. Jadi dobitnya itu kapan? Yatul urfan ini, ya. Kapan dihitung dia panjang, kapan enggaknya tergantung al-urf masing-masing daerah di situ. Paham ya? Jadi kita sepakat kalau kita ingat baca doa, itu hukumnya langsung setelah wudhu baca doa. Baca doa disunahkan satu menghadap kiblat. Walaupun wudhunya enggak menghadap kiblat. Paham ya? Silahkan coba di sini di mana? Di UJ pun ada yang menghadap ke utara. Ya, yang menghadap ke selatan ada di UJ itu. Tapi anak wudhu ke menghadap kiblat dulu kalau anak wudhu di situ. Ya. Walaupun kita wudhu menghadap utara, tapi pas doa disunahkan menghadap kiblat. Satu disunahkannya. Yang kedua, sebelum berdoa kita disunahkan jangan ngomong apa-apa dulu. Ya, jadi setelah beres wudhu langsung baca doa. Ya, jangan ini pas beres wudhu HP bunyi, nelpon dulu. Ya, nelpon dulu si Abiyu. Dipanggil Royan biasa. Ya, ditelepon dulu, ngobrol sejam. Ayo Bang Pro, mau mesti. Nggak ada. Masa di situ. Beda. Ya, ayo ditelepon Abiyu. Ya kan? Nah, karena itu sudah terpisah. Yatul atau enggak? Usahakan jangan ada kalam baina wudu sama du. Gitu ya. Disunahkan ketika doa itu angkat tangannya sama matanya melihat ke atas. Kayak gimana doanya? Tangan gini, ya, matanya melihat ke atas, tangannya angkat, berdoa. Nah, setelah itu disunahkan untuk mengusap wajah. Ya, itu disunahkan doa wudu itu. Siapa yang hafal doa wudu? Awas enggak doa wudu. Hah? Doa selalu dulu. Apa? Doa selalu. Doa wudu. Setelah? Ya, biasa wudu lah. Ayat awal. Anas lebih habil kan. Habil, itu wudu pakai doa enggak setelahnya? Nama itu. Itu namanya niat. Habil. Ya doa. Doa setelah wudunya. Ya, untuk yang belum hafalin.
Kita ke atas. Iya, sunahnya. Berarti Allah istawi al ars. Allah. Nanti ya jawab. Nanti ya jawab. Nanti ya jawab. Ya. Kalau misalnya waktu wudhu, ini waktu basuh telinga. Terus kita ingat tadi ragu, udah basuh kepala apa belum? Terus waktu lihat rambut basah, jadi kita yakin udah Istishab. Udah. Yang hukum asal. Udah basah. Udah basah. Ya. Itu. Coba kita lihat rambut. Bang Abio. Doanya apa enggak? Lupa. Hafalkan lagi. Gimana Ustaz itu? Apa? Kita ngaruh ke atas tuh. Berarti Bukan mendekat segini. Ya, Jadi Allah istawi al ars bukan? bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Potong kaget. Atas itu maksudnya ke langit. Apa? Ngaruh ke langit. Misalkan ini kan di tempat yang luas kan, Kurung. langsung ke langit itu. Nah, iya. Yang di sebelah ngeliatin. Nanti Tapi jangan angkat aja. Tapi jangan angkat aja. Ya. Biar lebih khusyuk gitu. Iya, benar itu. Jadi ada kaidah itu di kita sebagai sebagai Yamaniyah dan Sufiyah. harus disebut ya. Al-Ihtijaz wa tasarruf bin kisabi li ahli tasawuf. Loh, itu nama kitab gitu. Abi mana tahu gua ada apa? Abi ragu. Lagu dia. Nah, jadi al-madad ala Ikotil imtidad. ala qadril mashhad. Paham? Ini kok ide ini. Al-madad ala qadril mashhad. Pembelian itu kepada kita tergantung kita apa yang kita berikan kepada yang memberikan. Jadi Allah itu akan memberi kita nikmat tergantung apa yang udah kita lakukan. Al-madad ala qadril kayak tadi kayak Zakira tadi. Kalau gini bener banyak kan? Loh, iya, gini. Tampung semua. Bener. Iya mana ya? Iya, jangan tuh gini, ya Allah. Banyak. Loh, beda kalau gini kan sedikit gini ya. Gini sedikit dapatnya. Gini namanya. Wudunya sampai lengan juga. Wudhu. Itu lah. Susah. Itu. Nah, ini ya. Ini antum terapkan di kehidupan antum al-madad ala qadril. Tentukan sama dosen antum dapat nilai bagus. Ya, antum dapat nilai bagus tergantung mashhad antum. Bentar Abio saat di kelas. Itu masuk Ada dalam ujian. Mashhad. Ya, nilai antum bagus, ya madad pembelian itu tergantung mashhadnya. Belajar antum bagus atau enggak. Jadi antum jangan minta sesuatu yang besar kepada Allah kalau kita belum berkorban yang besar buat Allah. kelas. Ya, ini kelas. Mulai kelas. Jadi ini kaidah mana? Kaidah yang ada di kelas. Yang kaidah Sufiyah. Enggak ada di geng Abi. Enggak ada di geng Abi. Ada enggak? Wasat ya. Baik sufi kok. Ya, itu al-madad ala qadril. Boleh nggak kita ini pas ngajari kan kayak gini misalkan? Boleh silakan. Yang penting jangan pakai gerakan yang tadi itu, jangan ya. Ya, jangan gini. Itu kalau ente mau gini silakan, mau gini silakan, gini silakan, mau gini silakan. Ini boleh. Apa? Enggak, ini enggak. Yang ini. Iya, gini enggak boleh. Bukan enggak boleh sih, makruh. Makruh. Gini gak boleh. Ya. Nah, gitu tuh. Biasa gini orang pemalas nih. Gini aja nih. Enggak sih. Ini Ya. Apa? Jami ongkos itu misal rambutnya panjang itu dibasuh semua Enggak. Enggak. Bos.
Masa kira keluar apa? Keluar itu basah lu. Loh, kalau gitu yang akhwat kasihan. Ya, yang akhwat kasihan kalau gitu. Berarti akhwat kalau wudu bukan kerudung dong? Ya enggak. Sekarang biasa semua. Ya. Jadi itu. Ini ada berapa sunnah wudu ini? Ini ya antum praktekkan beberapa wudunya. Atas list, nih. Kok atas ini enggak mutlakon. Atas list itu sunahkan kapan? Idza ittasal waqt waktafal mak. Ya, atas list itu disunahkan ketika apa? Waktunya masih panjang, waktu sholatnya. Atau airnya cukup. Kalau enggak cukup dan waktunya pendek, kita enggak sunah taslis. Gitu. Ya. Misalkan kalau kita taslis, sisa waktu sholat cuma 5 menit. Kalau kita wudhu taslis, kita bakal ketinggalan. Nah, kita enggak disunahkan taslis. Atau airnya ini, kalau kita taslis, kita enggak dapat rukun wudhu. Berarti enggak sunah taslis. Gus fi Zubat tentang baiknya sunnah wudhu. Wa sunnah siwaku summa basmillah wa ghsil yadaika qobla'an tudakhila inan wa madmid wastansik wa amimi ar-ra'sa wabda'hu minal muqaddami wa mashul udni batinan wa dhahira wa lisima khaini bima'in akhara. Ya, terus wa khallilan asabi al-yadaini wa lihiyatal kasata wa rijlaini wastakmilis salasa bil yaqini wabda biyumnaka siwal udhunaini wastashibin niyyata min bad'in ila akhirihi wadal udwin wal wila walil wudu muddun walit tadsili so'un wa tulul gurri wa tahjili. Sumal wudu usunnatun lil junubi, Kak, yang kemarin. Sumal wudu usunnatun lil junubi au linaumihi au in yato au yasrobi. Jadi wudu itu disunahkan buat yang mau jima yang kedua kan. Sumal wudu sunnatun lil junubi. Wudu ini disunahkan untuk yang junub. Pas kapan aja? Linaumi, ketika dia mau tidur. Belum mandi junub. Ya? Ya? Malas. Dia mau mandi, dia junub nih. Ya. Dia Mau banget. Dia junub. Pernah aja. Ya, dia junub. Dia ngantuk. Nah, buat takhfiful hadas dia wudu. Ya. Linaumihi au in yato. Au in yato. Kalau dia udah jima pertama kali, ya, dia belum mandi pengen jima lagi, disunahkan untuk wudu. Au yasrobi, untuk minum. Minum aja kita sunah wudu, apalagi makan. Paham? Summal wudu sunnatun lil junubi linaumihi au in yato au yasrobi. Kada tajdidul wudu in sholla. Kadaka tajdidul wudu in faridatan aw sunnatan aw naf. Kita disunahkan tajdid wudu. Paham? Nah, itu. Ada buhustiqbalu qiblatin kama yajlisu haitsu lam yanalhu rasul. Apa terus? Wayab tadi. Enggak hafal baca kitab. Enggak hafal baca kitab. Nah, wayab tadi wa minal wa makruhuhu haitsu asrafa walau tarofa au yusra au bil yakin. Ya, awalin terus. Ya, itu bait yang ada di Zubat tentang sunnah wudu. Kak, nanti dipotong video tadi Zubat mau nanti di kiamat.
kata Syekh Muhammad, ini muridku nih. Bisa diupload di TikTok. Kelas Abia. Kelas. Paham? Sunnah paham? Apa? Yang takhlilul asabi itu di sunnah yang apa, basuh tangan pertama atau pas setelah wajah kita takhlil? Semua. Semua ya. Semua. Ya. Mana hidupin air. Yang di awal itu sunnah, yang wajib sunnahnya lebih. Karena apa? Itu fardu. Ya, semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Semuanya bisa. Mau awal ghusl kafein pas sunnah atau ghusl yadain pas setelah cuci wajah. Ya, itu. Paham ini? Masukin air ke dalam kuku masuk sunnah nggak? Hukum. Masukin air ke dalam kuku tuh. Kalau misalkan ada ininya, ada item-itemnya wajib. Kalau nggak ada Kalau sunnah. sunnah. Gitu ya. Paham ini? Apa, Hamidah? Al-Halunas. Ikro, bagus. Wa ma'na Nah, siwak sekarang kita ke mana-mananya ya. Antum nih kata dia nih. Terus, wa ma'na siwak lughatan ad-dalku asiwak lepotan adal apa dalku apa dalku? Ya bisa menggerakkan, bisa memijit ya. Kalau Abi Yusuf anta tahu. Ya enggak Bil? Lu kelas 6. Oh iya. Mudah bil. Gontor ya, gontor ya. Gontor. Oh iya. Mudah bil. Darul Quran. Angkat tangan. Pijitin Abi ya. Sekarang tidak ke Irsyad. Kalau wa syar'an dalkul asnani wa ma hawalaiha binahwi 'udin khatin. siwak istilahan yaitu dalkul asnan, yaitu masa memijit gigi, menggosok. Ya, jadi jangan terpaku satu mana, tapi fleksibel, menggosok gigi dengan ud atau dan sekitar di gigi, yaitu lisan ya, atap lisan ini, atap mulut itu sunahkan juga ya. Ya, bi'udin khosin, dengan ranting kayu yang keras, jangan lembek. Ya, itu. Ini mah udah lembek, udah bau siwak lagi. Allah. Terus ikhlas. Walahu thalathatu arkan Walahu salah satu arkan, siwak ini punya 3 rukun. Apa aja? mustaqun wa huwa syakhs. Mustaqun itu isim fa'il, orang yang bersiwaknya. Ya. Apa fiilnya? Istaqa yastaqu. Awas jangan pakai kof. Kalau kof jadinya Ustaz. mustaq. Artinya Hamidah ketawa. Paham Hamidah? Ya, kalau pakai kaf itu siwak. Kalau pakai kof apa Hamidah? Cinta banget. Hah? Pakai shin. Apa? Enggak pakai sin kan? Kalau pakai kof apa? Pakai sin ya? Beda. Ya, yang pertama itu mustaq, itu orang yang bersiwaknya. Terus Wa mustaqun bihi wa huwa al-alah. wa mustaqun bihi, yaitu alat yang digunakan untuk bersih. Tadi mudkhosin itu. Itu yang ketiga. Wa mustaqun fi Wa mustaqun fi itu mulutnya. Ya, jadi tempat untuk bersiwak. Itu loh. wal qu'an Wal Quran. tafniyatu qu'in. Mana Quran? Satu, mayali ibham yad. 2, ya. Paham? Masa lupa? Baru kan ngomong itu kemarin. Terus Wa huwa al-'azmu alladhi yali ibham al-yad. yali ibhamul yad. Yad ini ya. Terus Amma alladhi yali khinsiraha khinsil ini kelingking namanya fa yusamma kursu'an. kulsu. Ini ya. Ini namanya kulsu. Yang tulang di bawahnya kelingking namanya kulsu. Yang bawah jempol namanya ku. Yang tengah-tengahnya namanya rusgu. Ikra. Wa yusamma alladhi bainahuma Bainal ku wal
Kulsu namanya apa? Rusgu. Nah kan nambah sekarang. Berarti ajhalun nas man la ya'rif tu'ahu wa rusu'ahu wa rusgohu wa bu'ahu. Nambah sekarang hamidah ya. Jangan lupa ada 4 sekarang. Ada ku, ada kulsu, ada rusgu, ada bu. Apa tadi? Ya, Rusgoh. paham? Ambil. Ini ku, ini kulsu, ini rusgu. Gitu loh. والذي يلي إبهام الرجل Waladi yali ibhama rijal. Ini namanya bu. Bukan aku. Apa? Akob. Ini akob ini. Rumit. Ini kakben. Oh iya. Ya, namanya bu. Itu loh. والمضمضة إدخال الماء في الفم. Mana madmadah itu idkhalul ma fil, memasukkan air ke dalam mulut. Madmadah namanya itu. والاستنشاق إدخاله في الأنف. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Itu. وغسلات الأذنين المسنونة 12. Nah, ya kan? Wa ghusalatul udunaini kam isnasar 12. Apa aja? 3 مع الوجه Salasun ma'al wajh, و3 مع الرأس salasun ma'al ras, و3 بعده استقلالا. salasun ba'dahu. Ba'da apa? Ba'da ras. Ya enggak? Istiqlalan yang tadi sendiri. Terus و3 بعده wa استقلالا. salasun ba'dahu. Berarti kapan ini? Nah, jadi gini caranya ya. Kalau kita cuci apa? Udunin. Langsung, misal kita dari kepala, ya. Ini kan satu, bawa ya, ya. Tapi jangan lepas dulu, takut mustakmal, ya. Ya walaupun apa kami ini sunnah, tapi kan mustakmal juga. 2, ya. 3, pokoknya 3 beres ya. Nah sekarang yang istiqlalan nih, apanya? Iya, langsung aja. Kapan nih bimain jadid ketika di istiqlalan? Paham ya? Main jadid ketika di istiqlal. Nah, setelah kita nyuci barang ini, barang rambut, nah kita ke istiqlalan nih. 1, ya. 2, 3. Nah, setelah itu baru kita ngambil istidharon. Agak miring. Ya. 1, agak miring supaya nyampe ke lubang telinga, ke simakhoin. 2, di sini ada air ya. 3, udah. Nah, ini 1, 2, 3, baru kaki. Ini dikeluarin berarti. Apanya? Dibiarin. Jangan. Ya. Ini juga itu sendiri. Kebanyakan Ya, boleh, silahkan. Boleh, nggak apa-apa silahkan. Pokoknya dobitnya yang penting lubang telinga itu kena. Kan ada tekniknya Dobitnya. kayak gini, seret. Ini tuh, seret yang kayak itu. Ya mungkin. Tapi yang anak dapat satu mutasil kayak gitu istidharannya ya, dengan cara gini ya. Yang gusel pun gitu, yang gusel ya, mandi wajib kan semua harus kena tuh ya enggak. Nah kalau pengen yakin istidharan juga yang agak miring kepalanya supaya ini tuh turun airnya. Paham? Nah, itu والسماخان خرق الأذنين. wasimakhon khalqal lubang telinga. Itu. والموالاة Nah ini mualah nih, antum gak baca kitab sih sebelumnya. Apa mualah? أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف. Ayat sila udwa sani, mencuci bagian anggota badan yang kedua qabla jafafil awal. Tadi surahnya cuci basuhan yang kedua sebelum keringnya basuhan yang pertama. Kalau udah kering tetap sah, tapi kita nggak dapat sunnah mualah. Itu مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. ma'tidalil hawa. Nih, berarti kita tambah ya. Ma'tidalil hawa wal mijaz waz. Apa artinya? Jadi kelingnya ini ya secara normal ada angin atau enggak hawa nih. Apa
makna mijaz itu sebuah perasaan, campur aduk perasaan. Ya, jadi itu normal. Walaupun ada angin gede nih, misalnya tadi wudu, ada angin gede langsung hilang, plus aja, langsung kering. Itu nggak dianggap. Karena apa? Itu nggak normal. Jadi kapan dibilang jadi kering? Sesuai keadaan normal aja. Kalau misalkan ini air segini, kalau ada angin berapa menit dia bakal hilangnya? Paham? Jadi nggak langsung ada angin nih sekali wus hilang. Nah itu masih bisa mengalah. Karena apa? Itu nggak tidak. Syaratnya harus normal. Normal apa? Ketika ada angin, ketika kita perasaan campur aduk, ya, dan zaman waktu. Ya, ini air itu kira-kira berapa menit sih bakal hilangnya gitu loh ya. Dikira-kira aja. Namanya iktidal. Ikro. Wal ghurratu ismun lima la yatimul wajibu illa bihi fil wajh. Nah, al-ghurratu ismun mimma la yutimul wajibu illa bihi fil wajib. Kayak tadi naz'atan, tahdif, ya, itu ma la yatimul bihi bahwa wajib. Namanya ghurrah. Ketika kita membasuh itu, yang tahdif naz'atan itu, kita dapat ghurrah pahalanya. Itu والتحجير اسم لما لا يتم الواجب إلا به في اليدين والرجلين. Nah, kalau tahjil itu berarti di atas mirfaq. Ya, kalau di tangan. Di kaki di atas ka'ben. Di wajah di sini kan? Apanya? Ya. Wajibnya. Ya. Ma bainal udunain. Ya. Yang selain berarti masuk buruk. Nah, dulu. Apa nih? Watadul udun. Ya, watadul udun nih ada tonjolan ini depan telinga, itu masuknya ghurrah. Karena apa? Ma yatimul wajib bahwa ini kan khilaf nih. Yang 4 di situ ada istiaf. Nah, ini berarti dapat ghurrah. Maka asalnya cuci semua sampai sini. Yang wajibnya di rambut ya. Apanya? Di bagian rambut ini yang wajibnya. Wajib kena, ya. Pokoknya sesudah ini tonjolan ini muka di sini, ya. Tonjolannya itu khilaf. Nah, kalau pengen dapat ghurrah, tonjolan juga harus dikenain. Ya, paham? Mikro? Makruhatul wudu. Oh, makruhatul wudu. Nah, sekarang kita ke makruhat wudu. Jadi dobitnya makruh itu apa? Tarkusunah. Dobitnya. Pokoknya ini semua yang sunnah yang kita tulis, kalau ditinggalkan kita dapat makruh. Itu, bos. وأما مكروهاته فكثيرة أيضا منها ترك المضمضة أو الاستنشاق. Nah, pokoknya kaidahnya tarku sunnah min sunanil wudu bahwa makruh. Itu dobitnya, dobit umum, ya. Makruh itu kita meninggalkan sunnah dari kesunahan wudu. Ayo Sidra. وترك التيامن Ya. والطهارة من فضل المرأة. Wat-taharatu min fadlil. Mana sih yang bahas masalah ini nih? Enggak pernah jadi. Tadi Pak jadi. Bahas wat-taharatu min fadlil mar'ah itu makruh. Tapi khilaf, tapi yang utama makruh. Misalkan istri kita nih, ya, istri kita bersuci dari haid. Ya, itu bekasnya masih ada. Dipakai wudhu sama kita, hukumnya makruh. Kenapa alasannya? Silian nih bahas. Tapi mau bahas bekas air dipakai bersucinya Sama. enggak, bukan yang mustakmalnya. Oh. Yang sisanya. Bukan mustakmalnya, Bu. Ini masalah udah sepakat kita. Mustakmal ini masih sisanya nih. Sisa percikan gitu. Ya, pokoknya sisa misalkan. Sisa berapa? Nah, Oh. ya itu. Bisa kalau sekarang kan
Di kamar mandi rata-rata pakai keran kan. Iya. Dulu kan pakai ini. Iya. Enggak itu. Nanti di tandon makhluk semua. Iya. Kalau tolong di keran kan di shower kan di tandon kan itu. Nah, Masa makhluk semua? ngeri. Enggak. Cuma dibak aja, dibak atau ember ya. Yang tadi tanda khusus yang pertama yang ada at-taharah min fadlil Ikra. والزيادة على الثلاث يقينا Az-ziyadah على الثلاث ala salas. Nih salas apa ini? تفريق Taslis. Kita sengaja. Yakinan ya. Kalau kita lupa nggak makruh. Sengaja nih Abiu pengen kelihatan khusyuk wudunya ini. Sampai sini langsung. Loh. Abiu kan nih sebagai pendidik kan. Datang maba santri baru mahasiswa baru kan. Abiu pengen kelihatan soleh kan. Wudunya cuci tangan 5 kali. Yakin sengaja. Iya. Ya, iya. Lu punya makruh. Ikra. والنقص عنها Wan nafsu. Apa nafsu? Atau cuma 2 atau 1? Ya. Itu juga makruh. Tapi ingat yakinan sengaja. Kalau lupa enggak apa-apa. Ikra. والاستعانة بمن يغسل أعضاءه بغير عذر Tuh kan. Al-isti'anah apa? Liman يغسل أعضاءه yaksil a'do'ahu بغير عذر bigoiri udlin. Kaf surahnya Surah uzur atau surah? ya semuanya surah minta tolong untuk mencucikan anggota Tubuh. tubuh. Padahal dia mampu. Kayak tadi Abi bisa jalan, Abi sehat ya, Iqbal anak nih wudhu males ini cuciin dong tangannya. Iya. tapi menyirami juga Apa nih? Makruh. Bentar dulu pada. Pokoknya selama dia mampu makruh semuanya. Ya, apalagi ini. Oh iya, ini enggak dong berarti. Lah, kan mau bantu. Potong sih berarti. Yang botol kan ini beda. Kalau dia hajar nggak apa-apa. Ya, kalau ini jelas ini. Ya, dia suruh mencucikan anggota wudhunya. Padahal dia mampu. Bos, bos. Kakak kelas Abi ya. Ke kelas. Kakak kelas. 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 Ya. Terima kasih. Itu terus. وتخليل اللحية للمحرم عند الرمل Nah, ini yang hilaf ya. Tahlilul lihya محرم lil muhrim. Kata Imam Romli itu apa? Makruh mutlakon. Apa Ibnu Hajar? وقال ابن حجر يسن برفق Yusan dirifkin. Apa sih kok yang muhrim kok nggak boleh menyela-nyela jenggot? Takut ada yang lepas. Takut ada yang lepas. Yang muhrim kan dia haram badannya. Ya enggak? Haram badannya. Makanya nggak boleh potong kuku, ya enggak? Takut ada yang lepas dari badan. Kata Ibnu Hajar enggak tetap yusan, tapi dengan pelan-pelan aja. Tahlilnya ya. Ini tuh yang ngebahas tahlil ini. Kata Ibnu Hajar pelan-pelan aja dirifkin supaya enggak ada yang jatuh. Enggak ada yang jatuh. Itu والوضوء من الماء الراكد Al-wudu minal ma. الراكد Apa ini marokid ini? menggenang Air yang berjalan, yang diem, tapi pulang dari pul. Kalau lebih nggak apa-apa. Kalau kolam di masjid itu kan bisa jadi pulaten. Itu rokid enggak? Rokid. Ya, itu والإسراف في الصب al-israf makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir tarafa. Ini al-israf. Awas,
antum jangan sampai israf ini membuat pahala wudunya berkurang. Israf ini, saking antum pengen yakin semua kecuci, antum israf, boros penggunaan air. Ya, itu bisa mengurangi pahala wudu. Ukuran wudu sama gusel Nabi itu apa? Walil wudu muddun. Ya, walil wudu muddun walil taksiri ini yang dicontohkan oleh Nabi supaya enggak israf. Mud ini sebutan mud itu ya? 1 kali susu lah. Setengah kuat lah ya? Cukup enggak? Segitu, mud. Salam susu. 1 kali susu, 2 kali susu. Susu kental manis. Susu beruang. Bukan, ini bukan manis. Beda. Susu kental manis yang susu manis. Kental manis. Ya udah. Ya bisa. Ya, itu mud. Nah, so itu lebih besar, seempel so. Gimana? Nah, anak dikirim video di IG. Biasa anak-anak konten anak muda gitu ceritanya. Anak dikirim sama teman yang di Yaman, dikirim ke anak. Dia ngirim itu sambil pakai emot ketawa. Kata ada apa nih? Kayaknya seru nih. Anak buka videonya, ya kan? Anak muda yang belum pernah belajar. Katanya Nabi itu wudu pakai, dia ngomongnya bukan mud tapi mad. Anak ketawa itu. Ya gimana sih modal Google? Ya enggak. Biasa apa ya ada gitu di dalamnya akhirnya dulu. Dia nyebutin mud itu mad. Kayak tajwid kali ya. Kayak tajwid kali. Iya. Dia Nabi berwudu dengan panjang. Ya, jadi kita itu wudu yang pertama kita boleh di laut, boleh ada contohnya dia wudu. Kalau kita di musola di masjid jangan boros. Dia ngambil botol aqua yang kayak gitu lah, aku gelas lah. Dia ditelan, dingin, ya kan? Dingin. Ini contoh ini cukup wudu ini. 1 mad. Itu di komentarnya tuh ribu-ribuan tuh ngebahas. Ya Allah, ngaji dulu mas. Kalau begitu komentarnya, ya Allah udah Google doang mau bangga. Tapi viral kan? Viral. Nah, Viralnya. Ayo. Viralnya. Viral. Tapi bukan karena ilmunya, karena mat ini loh. Iya. Ya kan? Karena mat ini. Ngomongnya mat bukan mod. Itu. Ya, itu karena ngaji dia nggak pakai guru asal baca doang. Otodidak. Ya, artinya mat. Bukan mod. Anak ketawa, anak dia sampai akhirnya dia juga mempraktekkan wudhunya. Praktek dia wudhunya gimana? Pakai air itu. Iya kan? Dia wudhunya iya cukup, tapi enggak semua kena. Teman anak komen yang ngirim itu dalam wudhu juga salah satu surutnya yaitu stamimul jami. Semua anggota wudhu harus kena. Percuma kalau mood kita enggak kena semua, enggak sah wudhu. Ya, gitu. Siapa nama aku itu? Orang-orang biasa, orang-orang yang baru hijrah konten gitu loh. Tahu tanggalnya. Biasa itu buat follower saja. Panjang lampunya panjang. Wah, suasana banyak bener tahu dah. Kali ya. Nah, nanti ya. Anak jari, ada. Anak ketawa nih dia ngomong mat di sini nih. Nabi itu wudhu 1 mat gitu. Mat apa? Mat asli atau mat far'i ini? Ya. Jadi jangan kita islam jangan bolos ya. Usahakan secukupnya aja. Begitupun di mandi. Awas mandi nih. Mandi ini jangan mentang-mentang kita pengen yakin semuanya kita ngabisin air. Ya. Backup lah langsung. Ya. Beda. Ya, gitu. Karena apa ada tuh di kualitas itu kaidahnya apa? At-ta'annud
fil ibadah. Ini bukan ya ta'anut ya tulisannya ya. Coba Google cari ta'anato ya ta'anatu di kamus. Ya coba ya. Ta'anato. Sok itu gimana? Nggak ada di mana di sana tuh. Kalau tahan Coba di qaidah fikih. Pokoknya mempersulit sesuatu dalam ibadah itu harus mempersulit. Kayak tadi, kayak mandi tadi ya. Kita pengen yakin semua badan kena, tapi kita menghabiskan air banyak. Wiswasa. Tanah membingungkan. Iya apa? Anak pareta. Tanasyut fil ibadah. Tanasud. Nah, Kalau apa membingungkan? Tanaat. Gini ya, gini, Tanaata. ya kan? Ya. Berarti at-ta'anut gini ya. Ya. At-ta'anut ini kalau diri. At-ta'anut, ada khalari ada at-ta'anut gitu. tasyahud ada Ya, at-ta'anut atau sadud fil ibadah haram. Kayak tadi contohnya. Kita mandi pengen yakin semua anggota badan kena, yakin. Ya kita ngabisin air. Ya, ngabis ini namanya at-ta'anut. Kita membingungkan atau kita bertasadud, sadid, Was-wasan juga. waswasa bisa jadi. Ya, pokoknya kita cukup golabati, don cukup. Nggak usah yakin. Paham? Jadi israf, awas israf itu. Israf. wa yahrumu minal musabbal. Wayat rumu minal musabbal, ini yang kita bahas itu ya. Jadi kita wudhu dari air yang bukan di wakaf, bukan, yang milik umum, dan itu tidak digunakan untuk berwudhu. Contohnya kayak di Indo kan yang naik haji, tahu? Yang Indo yang naik haji itu di depan rumahnya dikasih air. Iya enggak? Oh, enggak tahu. Belum. Di Kayaknya itu di kampung sih. Di kota aja. Kalau di kota masih berangkat aja. Berangkat aja ada. Anak dulu mudik. Oh. Di kampung dulu gitu, mudik. Musim haji ya mudiknya. Iya. Oh iya. Dulu mudiknya pas lebaran haji mudiknya. apa yang dibanggain di kota ini? Lu. polusi ya. Mama Makanya nggak semua kota berpolusi. Ya, jadi misalkan orang haji itu yang di depan rumahnya itu ada ya buat Air. saudara air ya. Spencer. Ya kadang dispenser, kadang galon, kadang aqua gitu. Pandon sekalian. Itu namanya Mandi dalam amplong ya. itu namanya musabah. Dan musabahnya itu buat minum aja. Bekomnya ada. Ya kayak gitulah. Itu buat minum aja. Ya, jadi itu disedekahkan di jalan Allah untuk fisabilillah untuk minum. Kita wudhu haram. Menyiap. Kosan harum. Haram. Bukan. Wayah di situ. Haram. Kenapa? Yang pertama itu air minum, bukan air buat wudhu. Dan yang kedua ini bukan buat wudhu, tapi buat minum. Paham? Ikro? Tapi kayak di dulu tuh. Mana? Kelas apa? Ini, iya. Makanya pas siapa yang nanya itu ke Ana itu? Pas Kelas. baik pas nanya gimana? Jangan. Pulang aja di rumah wudhunya. Wudhu pakai kayak ini. Ikro. Wa milkil ghairi alladhi la yadhunnu ridha. Wa milkil ladzi la yadunnu gitu. Dan kita diharamkan berwudu pakai air punya orang lah, dan kita enggak nyangka dia gitu. Ya, gosok. Tapi sah enggak? Sah. Ma'ruf. Sah ya. Ya. Makanya santri itu kalau gosok biasa aja. Karena pakai apa? Pakai kodenya ulima dido. Karena pondok itu seperti bakar. Karena udah saling tahu, Ustaz. Udah tahu menahu. Digosok semua orang, gosok punya orang lagi. Ya. Jadi itu dua keadaan diharamkan wudhu. Yang pertama di musabbal
dan yang kedua dima milkil ghaib walam yu'lam ridho dan tidak diketahui keriduan pemiliknya itu haram. Nih apa lagi contohnya makruh wudu itu? Apa yang antum tahu contoh makruh wudu, makruhatnya? Ngomong saat dulu. Ya itu masuk sini udah. Satu sunnah Telanjang yang pas wudhu. telanjang. Ya. Wudu yanan atau al-wudu bi kasfil aurat. Itu makruh hukumnya. Ya. Wudhu buat orang yang haid. Tapi dia dobitnya kalau di luar atau kalau misalnya dalam kamar mandi kan udah tertutup sih. Sendiri bagi dobitnya. Kalau kayak kita nih, sendiri kan dalam mandi, berarti ya sawatnya doang. Ya. Berarti walaupun habis mandi nggak ada ini ya, nggak ada maaf-maafan. Bisa Maaf apa? ini itu memang Tetap. nggak ada apapun. Tetap. Karena apa? Kita ada ahkamul aurat. Ya, yang perempuan ke mahramnya apa aja, ketika sendiri apa aja, itu ada auratnya, ada hukumnya nanti. Kita di suruh sholat, ada aurat itu. Ya sampai wanita itu auratnya ke wanita bukan muslim ada auratnya juga. Coba. Yang muslimah itu ada auratnya ke cewek yang kafir. Itu ada auratnya juga, walaupun sama-sama cewek, tapi ada auratnya. Kalau kita ke sama cowok itu enggak ada. Ya, Sama. sama. Tapi Imam Nawawi itu kita itu semua badan Aurat. di depan ajnabi. Itu ikhtiar Imam Nawawi. Aurat. Ya. Aurat. Ya, gitu. Nanti kita belajarnya di mana? Di surutu sholat. Nanti ada ya. Paham semuanya? Sunan sama makruhat paham? Ada yang tanyakan? Yang kuat paham? Gambaran segimana? Seember besar Kecil. Ya. Terus itu yang taharatu min fadlil mar'ati. Ya. Apakah bekas wanita yang mandi dari haid atau yang mandi wajib? Semua Mandi normal ya. normal. Mandi normal. Sini yang itu harusnya kamil dia. Atau mandi tabarut sih. Apa? Mandi tabarut itu. Ya terbaru juga. Karena ini dobitnya bukan di mustaqbal atau enggaknya, bukan. Sisanya itu. Paham ya? Jadi ini bukan di mustaqbal atau enggaknya, tapi di sisanya. Kalau mustakmal ya kita sepakat, enggak boleh. Katanya kalau mandi bareng Loh. naik wahid. Itu disunahkan ketika sudah nih. Seorang Zakira loh. Jangan sama cowok tapi. Siapa tahu saking tahu, iya. bareng. Kayaknya beliau pernah di antara Loh. No privacy kan. Gontar nih. Bapak gontar nih. Bukan, itu kan gontor. Gontar itu Biar air Kalisa. Iya juga ya. Misalnya mandi cowok satu kamar mandi, cowok tapi nutup aurat saat apa pusatnya tutup, kamarnya tutup gitu. Onsen. Ya, Iya, itu gimana itu tuh? kita kalau dulu di pondok itu di Doruluh kita itu. Doruluh kita tuh. antum Roganas. Di pondok-pondok di kampung itu ya. Di bareng di sumur gitu. Tidak aja. Loh, yang modern kan ketat kan waktunya. Iya. Kita kalau satu cuma mandi itu dihukum mulu kita. Enggak usah mandi. Lah, bisa gitu. Bisa mandi kan. Pondok beneran gitu. Loh, kita itu kalau
atau dua pilihan. Kayak mandi duluan, ngapain aja dari tadi coba gak mandi-mandi. Kaum musyrik berkata seperti itu. Kalau kita mandi kita nggak makan. Kalau kita makan kita nggak mandi. Kalau yang dua-duanya makan sama mandi itu cukup katanya. Aneh gitu. Jalur amannya mandi semua. Beda pondok aja. Ya anak kan pada asalkan itu waktu eskul ya olahraga pada asal. Sampai jam 5 jalos bunyi. Jam 5 udah tuh. Sampai tengah 6 itu waktu mandi sama makan. Tengah 6 jam jalos bunyi di masjid semuanya. Sore makan. Nah makanya setengah jam itu kita bisa mandi bisa makan. Nah kita sebagai ya yang sekolah yang suka olahraga ya salah satu pilih. Kalau kita mau makan jangan mandi. Kalau kita mandi jangan makan. Kalau dua-duanya ya kita mau olahraga cukup. Pengurus yang bebas. Pengurus? Tinggal manggil anggota. Manggil Urus suruh ambil nasi di kamar, kita tinggal mandi, ke rumah terus makan. Loh, pengurus hamam mudabbir. Kami itu ya? Sapi. Gitu ambil. Nah, bismillah, ini sedikit finiyah wa tartib, cuma baca doang karena kita udah bahas semuanya. Itu bagus. فصل في النية والترتيب. النية قصد الشيء مقترنا بفعله. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan. Kita bermaksud fi'lu syai' melakukan sesuatu yang bersamaan dengan perilakunya, namanya nih kalau jabihi ghairu muqtarinin. Apa itu? Azam. Ya, jadi niat itu muqtarinan, kalau azam ghairu muqtarinin. Itu ومحلها القلب. wa mahalluha, tempatnya niat itu di hati. Enggak ada niat di lisan, enggak ada. Enggak wajib. Sunnah. Lainnya. Anak tahu nih ke rumah ada dia gitu. Anak tahu ada dia kemana. Anak paham ada dia kemana. Berarti kita nggak usah usoli gitu. Ya kan? Ada gitu kan nanyanya. Udah ketebak. Bukan sholat. Ada gocek lagi. Ketebak sama Kalau ada yang nanya kayak gitu, yang mana? kenapa kita pakai usul kan itu ditambah tadi. Iya. Buat membantu mengingatkan istihdalil niat. Ya, membantu hati kita supaya yakin. Tapi misalkan kalau yang baca itu nggak paham bahasa Arab. Bahasa Lombok nggak apa-apa, niat silahkan. Bahasa Banten misalnya. Ana dulu pas ngaji di kampung, di kampung. Iya, Ana itu pakai bahasa iya. Bahasa kampung itu ya? Enggak. Oh, enggak. Pakai bahasa Jawa. Jawa Banten kan. Niat kula puasa, niat kula wudu. Iya kula. Ana pas SD niatnya pakai bahasa Jawa niatnya. Bawa bola. Oh gitu. Bola. Kan enggak guna. Apa? Si Rukun lama kola. Oh itu bahasa Banten kan? Kula, itu loh. والتلفظ بها سنة. Wa talaffuz biha sunnah. ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. Waktunya kapan? Ketika mencuci bagian yang paling pertama dalam wajah. Ini wudhu ya. Mikro. والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. Apa mana tertib itu? Tidak mengedepankan apa yang harusnya diakhirkan. Ya, jadi tidak mengedepankan apa yang diakhir sesuai urutan aja. Ya, jadi kita nggak sah tuh. Muka Kanan kiri kan? apanya? Kan sama Tayammum. Tayammum. Nah, itu sunnah, itu nggak apa-apa, Bio. Belum masuk mafruz aja. Kan udah ke Takut tayamum. Oh ya, kok ini Enggak bagus. nggak fokus. Aman ya? Aman. Aman ya. Jadi termasuk ke talqus sunnah.
Aman? Nah, jadi tartib itu tidak mengedepankan apa yang dia. Jadi nggak sah tuh kita cuci wajah langsung ke kaki, nggak sah. Ya, kecuali di madhab Hanafi. Hanafi itu nggak ada niat di rukun wudu, nggak ada tartib di rukun wudu. Niat ada. Ziyadah Niat ada. Apa? Niat ada. Di Hanafi Nah, nggak ada. Bila kau nggak ada juga. Nggak ada. Karena apa? Di ayat Al-Quran, menyebut faksilu wujuhakum 1, wa aydiyakum 2, wamsahu bil usikum 3, udah 4 dong. Gak ada niat. Nggak ada niatnya kata Imam Hanafi. Qaidah usul fikihnya apa? Aziyadatu ala nas naskhun. Ya, itu qaidah usul fikih di Hanafi. Aziyadah tambahan ala nas. Tambahan yang ala di nas Al-Qur'an, naskhun sama aja menghapus nas itu. Ya, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu nambahin rukun niat. Padahal niat itu nggak ada di nas. Ya enggak? Ziyadah ini berarti naskhun sebagai nasakh. Kata Imam Hanafi. Makanya nggak ada niat. Tapi pun begitu. Di ayat itu nggak ada warot tibu, nggak ada. Ya enggak? Nggak ada. Nah, makanya kalau ada Syafi'i tartib ini aziyadah alan naskhun. Paham, Abiul? Itu muqalamah. Yang wow juga kan maksudnya tartib di Syafi'i kan. Harful wow yang kan. Iya. Kalau di Hanafi enggak. Enggak. tapi kan niat dan tartib itu aslinya juga di nas di hadis. Hadis lain. Berarti Nah. hadisnya itu nggak nyampe ke Bukan nggak nyampe, ya mungkin Imam tidak, Hanafi. harus dalam satu nas, Iya. dalam satu ayat. Nah, karena yang itu juga innamal amalu binniyat kan. Itu dalilnya siapa? Syafi'i. Itu kan nggak spesifik ke wudu. Semua itu. Iya. Dan yang tartib yang mana? Ibda ma ibadah Allah hobi. Itu bukan di wudu, tapi di mana? Di sa'i, sofa wal marwah. Itu maksudnya kuliah. Nah, itu bisa dikul, bisa kuli, bisa kuli. Itu bagus. اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من أحكام النية. Fasal ini mencakup 3 masalah yang ada di ini. Apa aja? حقيقتها Hakikatuha ta'rifnya, ومحلها wa mahaluha tempat niat itu, وزمنها. wa zamanuha dan kapan nih niat. Ini udah kita bahas ya. Bahas awal kemarin. Terus وعلى تعريف wa ala ta'rifil tartib. Apa tartib itu? Ala yuqaddam undun ala kullin. Terus وقد تقدم الكلام على جميع ذلك وعلى سنية التلفظ بالمنوي. nah waqad taqaddama, dan pembahasan ini sudah kita lalui pas dulu ya, wa ala sunniyati talafud, dan juga sudah ada di mana? Di sunnah, di kesunahan talafud bil manwi. Terus nih Wahyu nih